Tuhan yang begitu indah yang kita miliki hari ini. Amen. Amin. When you celebrate Jesus, Ketika kita merayakan Yesus, the heaven rejoices. maka surga pun bersuka cita. Amen. Amin. When you praise Him, Ketika saudara memuji Tuhan, He will be seated on the throne. maka dia akan duduk di atas tahtanya. Amen. The Bible says, Alkitab berkata, God is seated on the praise of His people. Tuhan itu bertata di atas pujian jemaatnya. Amen. Amen. So every time when you praise, Jadi setiap kali ketika saudara memuji Tuhan, you will see miracles. maka saudara akan melihat mujizat di dalam hidupmu. Amen. Amen. When you complain, Ketika saudara mengkomplain, you will see the enemy at work. maka saudara akan melihat bahwa sang musuh itu sedang bekerja. But when you praise, Tetapi ketika engkau memuji, God is at work. maka Tuhanlah yang sedang bekerja. Amen. Amen. So in this place, Jadi di tempat ini, God Tuhan is working something. itu sedang mengerjakan sesuatu. Amen. No matter what is your problem, Tidak peduli apapun yang menjadi masalahmu, if you can praise God, apabila saudara bisa memuji Tuhan, God will change your situation. maka Tuhan akan merubah situasimu. No matter what sickness you have, Tidak peduli sakit penyakit apapun yang kau when miliki, you praise Him, ketika engkau memuji Tuhan, the sick will be healed. maka sakit penyakit itu, orang yang sakit akan The disembuhkan. rich will be richer. Yang kaya akan semakin The kaya. poor will become rich. Yang miskin pun akan menjadi kaya. Because when you praise, Karena ketika saudara memuji Tuhan, nobody can come in that place except for God. maka tidak seorang pun yang bisa sampai pada tempat itu kecuali untuk Tuhan. Amen. Amen. So keep praising God. Jadi teruslah memuji Tuhan. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Today we have a beautiful tema given to us. It's called renewed by His love. Hari ini kita memiliki tema khotbah yang begitu indah yang diberikan adalah diperbaharui oleh kasih-Nya Tuhan. Amen. Amin. Can you tell your neighbor, Bisakah kamu katakan kepada orang yang di sampingmu, renewed by His love? diperbaharui oleh kasih-Nya Tuhan. Amen. Amin. Be renewed by His love. Engkau diperbaharui oleh kasih-Nya. Amen. Hallelujah. Haleluya. So the text for today Jadi ayat buat hari ini is Zephaniah 3 verse 17. adalah kitab Zefania 3 ayat yang ke-17. Let's read together. Mari kita baca bersama-sama Zefania 3 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Amen. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Hallelujah. Haleluya. What a beautiful promise of God. Sebuah janji Tuhan yang begitu indah. It is a promise Itu adalah sebuah janji for today buat hari ini until Jesus Christ comes for the second time. sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amen. Amin. See what it says. Lihat di sini apa yang The dikatakan. first part, Bagian yang pertama, I'm going to read in Indonesia. saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Wow. God is in the midst of us. Tuhan ada di tengah-tengah kita. What the Bible says, Apa yang dikatakan oleh firman when Tuhan? 2 or 3 gather in His name, Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam He's in namanya, the midst of us. maka Dia ada di tengah-tengah kita. Hallelujah. Hallelujah. If God is here, Kalau Tuhan ada di sini, don't lose hope. jangan kehilangan pengharapanmu. You can expect Saudara bisa mengharapkan miracles. mujizat bagimu. Amen. Amen. Your sorrow will turn into joy in His presence. Sukacitamu akan berubah menjadi sukacita di dalam hadirat Because Tuhan. God is here. Karena Tuhan ada di sini. Amen. Amen. And when you experience His love, Dan ketika engkau mengalami kasih-Nya Tuhan, you will know God is Emmanuel. saudara tahu bahwa Tuhan itu beserta kita. The first part, Kalimat yang pertama, Tuhan Allahmu ada di antaramu. That means He's Emmanuel. itu artinya adalah Dia adalah Immanuel, Tuhan Amen. beserta kita. Amin. God with us. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan beserta If kita. God is with us, Kalau Tuhan bersama dengan kita, who can be against us? siapa yang bisa melawan kita? No one. Tidak ada, saudara. Nothing. Tidak
Tidak ada apapun can separate us. yang bisa memisahkan kita. So the first thing we need to understand this Christmas, Jadi hal yang pertama yang perlu kita mengerti di dalam Natal ini Jesus adalah Yesus came datang to live inside you. untuk hidup dan tinggal di dalammu. Amin. Hallelujah. Hallelujah. How many of you have Jesus in your heart? Berapa banyak saudara yang tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hatimu? Amen. Amen. If you have him with your heart, Kalau engkau memiliki dia di dalam hatimu, today maka hari you ini receive an impartation. saudara menerima impartasi kuasa The Tuhan, power of his love. kuasa daripada kasihnya And Tuhan. he will renew your mind Dan hal tersebut akan memperbaharui to pikiranmu receive the love again. untuk bisa menerima kasihnya. Amen. Amin. It says, Dikatakan di sini, ia bergirang, ya, bergirang karena engkau dengan sukacita. Amin. Amen. God is enjoying with you Tuhan itu sedang bersuka cita bergirang bersama denganmu because He's giving you victory. karena Dia memberikan kepada saudara kemenangan. He rejoices. Dia bersuka cita karenanya. God rejoices over you. Tuhan itu bergirang atasmu. Amen. Amen. And He says, Dan kemudian katakan, Dia membarui, membarui. Yes. I'm learning bahasa Indonesia. Engkau dalam kasihnya. Wow. You're renewed saudara diperbaharui in His love. di dalam kasihnya. Amen. Amen. If you want to be renewed, Kalau saudara ingin diperbaharui, not from the love of the world, bukan untuk dan dari kasih dunia, but from the love of God. tetapi dari kasihnya Tuhan. Amen. Amen. And it says, Dan dikatakan, this is what I like. ini yang saya sukai I saudara. love this. Saya sangat menyukai hal ini. Dia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Amin. God Himself Tuhan sendiri, is singing. Dia sedang bernyanyi bersorak. Amen. Amin. He's singing for us. Dia bernyanyi bersorak buat Can you kita. imagine God Himself is singing for us? Bisakah saudara bayangkan bahwa Tuhan sendiri bersorak, Dia bernyanyi buat kita? Amen. Amin. That is how much He takes joy in our life. Itulah betapa sangat Dia mengambil sukacita di dalam kehidupan kita. Amen. Amin. To share the joy. Untuk membagikan sukacita, God proved it Tuhan membuktikan on the cross. di atas kayu salib The death of Jesus. pada saat kematiannya Yesus. That is a perfect gift of God for us. Itu adalah sebuah pemberian yang sempurna dari Tuhan. Amen. Amin. God not only glad, not only rejoices, but He gave His only Son. Bapa bukan hanya bersuka cita, bergembira atas kita, tapi Dia memberikan putra yang tunggal. He showed His love through His Son. Dia menunjukkan kasihnya melalui putranya. Amen. Amen. And the Bible says, Dan Alkitab berkata, whoever believes in Jesus siapapun yang percaya di dalam Yesus, will not perish, mereka tidak akan binasa, but have eternal life. melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Amen. Amen. What is the plan of God? Apa yang menjadi rencananya Tuhan? Plan of God Rencananya Tuhan is not temporary. itu bukan untuk sementara waktu. His plan Rencananya is forever. itu untuk kekekalan. Amen. Selamanya. If you Amin. believe in Him, Apabila engkau percaya kepadanya, your life maka hidupmu here di sini and an everlasting life with Jesus. engkau akan hidup di sini dan engkau akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Who is God? Siapakah itu Tuhan? The Bible says, Alkitab berkata, God is love. Tuhan itu adalah kasih. Amen. Amin. Dia berkata, Many are called, banyak yang dipanggil, few are chosen, sedikit yang terpilih. but very few Tapi sangat sedikit sekali are faithful. yang setia. GBES Calvary GBS Calvary is a church adalah sebuah gereja filled with love. yang dipenuhi dengan kasih. There is no motivation. Tidak ada motivasi yang lain. It's a head of Christ in this place. Hanya Yesus Kristus berkata, He's the head in this place. Dia adalah kepala dari tempat ini. And you receive Dan saudara the menerima unconditional love of God. kasih tak bersyaratnya Tuhan. To become a radical follower of Jesus Untuk Christ. menjadi pengikut-pengikut Yesus yang radikal. Amen. Amin. Don't go for the euphorias. Jangan cari kejar euforia di luar sana. Don't see lights and music and fall for it. Jangan kejar musik lampu-lampu saudara. See God. Tapi carilah, With kejarlah all your Tuhan heart. dengan segenap
hatimu. there Maka di sana be renewed in His love. saudara akan diperbaharui di dalam kasih-Nya. I will take 5 minutes to it. 5 minutes, Pastor. Saya akan minta 5 menit lagi saudara. Can I ask the young generation, 3 people to come here? Boleh minta 3 anak muda tolong maju ke depan. 3 anak muda. Yes. Give a mighty hand. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah. Praise God. Jiwa tuh You can stand here. boleh berdiri di sini. Di sini boleh. Turn that side. Ya, tolong lihat ke sana. Okay. Perfect. Hallelujah. Can you give one more round of applause? Boleh tepuk tangan lagi saudara sekali lagi. A short story. Sebuah kisah pendek atau cerita pendek. One day, Suatu hari there were 3 wise men ada 3 orang bijak. came near the house. Mereka datang ke sebuah rumah And they were sitting on a bench. dan kemudian mereka duduk di bangku tunggu. In that house, Di dalam rumah itu there's a husband, father, mother, and a child. ada ayah, ibu dan anak. But on that day, Tetapi pada hari itu father went to work. bapak pergi meninggalkan rumah untuk bekerja. So the wife, the mother, saw the 3 wise men Jadi yang tinggal adalah ibu dan dia melihat 3 orang bijak ini saudara, sitting on the bench. duduk di bangku tunggu. And he said, Dan dia berkata, she called her husband. dia telepon suaminya saudara. There are 3 people sitting in front of the house. Dia katakan ada 3 orang yang duduk di depan rumah. They look like wise men. Mereka kelihatannya seperti orang bijak. But you come home, let's find what is the purpose. Ayo cepat pulang dan kita dapati apa sih jadi tujuannya mereka. The husband came, Dan kemudian pulanglah si suami went saudara. inside. Dan kemudian masuk. They discussed. Mereka berbicara. Then the wife came out, Dan kemudian sang istri keluar. asked the first person, Istri itu bertanya kepada satu orang yang pertama, what is your name? siapa namamu? Dan namanya saya ganti. Namanya diganti. Okay. She said, my name is Wealth. Dia katakan bahwa namaku adalah sejahtera atau kekayaan. Kaya. Hey, what's your name? Oke, yang kedua siapa namamu? She said, my name is Fame. Dia katakan namaku adalah sebuah kepopuleran, ketenaran. And what is your name? Yang ketiga siapa namamu? She said, my name is Love. Dia katakan bahwa namaku adalah kasih. Oh, okay. No, she went inside and told the husband. Dan kemudian istrinya masuk dan bilang sama suaminya, Oh, this is a fortune. oh ini adalah sebuah hal yang baik. Oh, ini breakthrough kita. Kita lagi doa-doa puasa ini udah breakthrough ini. Ada kekayaan di depan rumah kita. Breakthrough. Hey, wealth is here. Ada sebuah terobosan kekayaan ada di sini. And the daughter said, Dan kemudian putrinya bilang, my wealth, I want love. kenapa pilih kekayaan, saya maunya kasih. And the husband said, Dan suaminya bilang, oh, we need fame. oh kita butuh ketenaran. We need to be famous. Kita perlu untuk menjadi tenar terkenal. But the daughter said, Tetapi kemudian putrinya bilang, I want only love. yang saya inginkan hanya kasih saja. You know what happened? Saudara apa yang terjadi? Their parents agreed. Bahkan orang tuanya itu setuju sepakat. Let's listen to our daughter. Yuk kita dengerin putri kita aja. And you know what happened? Dan ini yang terjadi saudara. Untung gak jatuh. So, Jadi the daughter came and said, who's love? Jadi putrinya itu mendatangi 3 orang bijak dan bertanya, siapa itu kasih? You're love. Come. Oh kamu kasih, ayo masuk. Come, you also come. Ayo yang kedua, yang ke satu juga. Ayo kamu juga masuk. Wow. Wah, Stay there, okay? tetap tinggal di sana ya sebentar. The husband said, Suaminya berkata, we call it only love, right? yang kita panggil masuk itu cuma kasih kan? The mother also being moved. We only call love, right? Yang kita panggil itu cuma kasih doang kan? But how come the wealth and fame also came? Gimana mungkin sih si ketenaran dan kekayaan itu juga masuk? And the wise man said, Dan kemudian orang bijak itu berkata, if you choose love, kalau kamu pilih kasih, everything will come with you. maka segala sesuatu itu akan datang kepadamu. Everything will come with you. Semuanya akan datang kepadamu. Amen. Amin. What do you choose today? Apa yang saudara pilih hari ini? Saudara merasa diberkati, jangan merasa berjuang tadi, amin ya, luar biasa. Biar kita terus menerus diperbarui dalam hidup kita. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pastor Dede
yang telah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Semua merasa diberkati. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang merasa diberkati angkat tangannya tinggi-tinggi. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, sebentar kita akan masuk Christmas celebration. Kita akan menyaksikan Yang pertama-tama kita akan menyaksikan kesaksian dari Ibu Yati Sulaiman. kami persilahkan. Dimulai Bapak Yesus. Shalom. Aku sangat bersyukur sekali bisa hadir di sini karena undangan Pak Nathan melalui Pastor JJ dan Ibu Agai, juga Pastor Dave dan istri, juga teman-teman yang lain di Jakarta. Begitu indahnya Pastor JJ menyampaikan firman-Nya, itu juga yang saya alami. Saya masuk Kristen umur 12 tahun. Lalu saya menikah dengan sama-sama orang Kristen. Tapi ini yang saya mau ingatkan dan kesaksian kita. Hati-hati mulut orang beriman. Karena waktu itu mereka pikir saya Kristen ikut suami saya. Terus saya bilang, dia meninggalkan saya tidak akan meninggalkan Yesus. Amin. Dan Tuhan izinkan dia tinggalkan saya. Punya anak tapi tidak berumur panjang, tidak ada. Jadi saya ditinggal. Saat itu saya takut. Aduh, apalagi saya paling pikir ya. Kan kalau namanya janda jelek banget. Takutnya malah ditakuti sama istri-istri. Namanya janda, dan itu terjadi karena saya bersahabat sama wartawan, sama siapa, ngumpul-ngumpul. Kebetulan karena saya habis lah, pokoknya setelah ditinggal suami saya habis harta benda dan semuanya habis. Saya tinggal di Bali selama 7 tahun, saya pulang ke Jakarta, akhirnya saya ngontrak rumah. Terus ada satu wartawan baik, kontak dekat aku aja. Oke. Karena dia baik seperti kakakku, jadi ya aku welcome aja. Tapi tahu-tahu belum sampai 1 tahun aku kontak dekat rumahnya, tentu istrinya datang ke rumah. Karena yang aku kontrak kebetulan karena kecil, jadi dia berlantai 2, aku di atas sama temen-temenku 2 tahun lagi banyak sih, ngumpul. Terus tahu-tahu istrinya kan dikunci kan karena di bawah kosong. Aku turun buka pintu, oh ya mbak, masuk mbak. Mas ada? Oh ada, mari. Saya antar ke atas kan, dia akan banyak teman. Terus tahu-tahu, yaudah mbak, aku pulang aja. Aku kan turun lagi karena mau kunci pintu lagi karena kan di bawah kosong. Terus dalam perjalanan ke atas ke bawah itu ditambah dia bilang gini, kirain emas sama mbak aja, maksudnya aku bilang itu. Terus ternyata banyak teman-teman yang lain. Ya ampun mbak, aku masih muda tuh, masih umur 35an deh. Mbak, maaf ya, ini Jakarta, kalau aku mau nakal hotel banyak. Aku bilang gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau mbak nggak percaya sama aku akan ingatkan suami mbak supaya jangan kesini karena saya janda. Itulah ketakutan itu terjadi. Tuhan izinkan pengalaman saya yang ingin sampai sekarang saya masih sendiri Kristen. Keluarga saya masih di seberang, dan kebetulan saya dapat anak 1. Juga karena saya tidak memeliharanya dengan baik karena bapaknya meninggal, dia ikut ke keluarga saya di seberang. Itulah, kita hanya bisa berharap, selalu berharap sama Tuhan. Tapi waktu punya Tuhan, tidak ada yang bisa beli waktu sama Tuhan. Jadi sampai sekarang pun
Saya sangat bersyukur umur saya baru 67 tahun sih. Tapi kemarin baru berapa hari yang lalu saya syuting dari jam 9 pagi tanggal 18 Desember sampai tanggal 19 jam 6 pagi. Puji Tuhan nggak pakai tidur saya. Tapi dikasih kekuatan sama Tuhan. Amin. Padahal kan saya sudah berumur dengan dialog panjang, udah gitu karena kebetulan kalau saya bilang ini rambut duit saya bilang. Karena filmnya horor, jadi saya jadi manusia biasa terus berubah jadi setan, itu kan panjang, itu semuanya saya semua. Sampai yang lain juga kasihan, ada yang panggil emak, ada yang panggil mami, panggil kuat nggak? Puji Tuhan, aku bilang kalau dikasih kekuatan sama Tuhan, ayo kita selesaikan karena itu hari terakhir syuting, jadi harus kelar. Karena produser sekarang pakai hitungan hari, dia nggak mau rugi, kalau harinya bertambah kan dia rugi. Gitu. Jadi ya semua saya lakukan bukan karena kekuatan saya nggak bisa apa-apa, tapi karena kekuatan Yesus. Yesus yang buat saya begini, dan dengan hidup sendiri, puji Tuhan, sampai sekarang, besok aja masih ada syuting saya. Makanya nggak bisa lama-lama. Padahal sih kepingin agak lama, karena pernah juga saya tinggal di Sukabumi tahun 95. Jadi pengen nostalgia gitu. Ya nggak ada waktu, karena udah kerja lagi. Jadi terpaksa mungkin besok saya pulang. Terima kasih semuanya sudah menerima saya baik dan bantu doa supaya keluarga saya juga ikut diselamatkan. Sekali lagi saya mengucapkan dan bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan kasih kesempatan saya di sini. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Sehat-sehat terus ya Ibu ya. Ibu wanita yang sangat kuat. Kalau dulu mungkin kita lihat video ini bisa baca di layar TV ya. Tapi kita hari ini langsung ketemu muka. Padahal dulu saya waktu kecil lihat Ibu hanya di TV layar putih loh. Sekarang bersyukur saya bisa melihat langsung. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan tetap sehat ya Bu ya. Tuhan juga menguatkan Ibu. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan pujian dari Calvary Woman. Kami persilakan. Oh
mengantarkan banyak orang menuju kepada terang. Di suatu malam yang gelap, malam yang berbintang, bercahaya terang, dan terang itu menuntun bahwa ada seorang Raja Juru Selamat telah datang. Ada harapan, ada sukacita besar. Di satu malam, malam yang berbintang, bercahaya terang. Di malam ini, malam yang penuh sukacita, melihat terang Natal di mana-mana yang menandakan bahwa Ada pengharapan bagiku, ada pengharapan bagimu, ada pengharapan bagi kita semua. di malam ini, malam yang berbintang, Bercahaya terang, kami ucapkan selamat Natal, selamat bersukacita, sambut Sang Raja Mulia dalam hidupmu. Puja bagimu, Tuhan, puja bagimu,
Gimana dong kita, Po? Nggak tahu nih. Masalah terus datang terus. Oh gitu. Nggak pernah berhenti. Oh gitu. Terus dah. Terus. Iya. Sama lucu ya. Kasihan Po. Ibu, lagi pada ngapain sih? Kok mukanya pada bukan begitu? Kita lagi curhat. Kan lagi hari Natal loh, harinya sukacita. Kenapa pada seperti ini? Nggak semangat. Kenapa nggak semangat? Ada apa? Ada apa? No money. No money. Makanya dulu baca Alkitabnya enggak? Di situ ada beribu-ribu janji Tuhan. Kalian nggak kurang itu no money. Ada firman Tuhan. Allahku akan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Percaya nggak? Percaya. Wah, puji Tuhan. Maka terjadilah apa yang kamu percayai. Masalahnya pasti Tuhan kasih jalan keluar. Amin. Nah, apalagi? Kayaknya masih bingung-bingung. Kenapa? Cuman kurang semangat aja sih, Po. Iya, ayolah sekarang kan waktunya Natal. Kita harus semangat di dalam Kristus. Karena pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya kita harus tuh Yesusku semangatku. Ayo bangkit sekali lagi. Biar kita semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesusku semangatku. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku.
Di suatu malam di 2000 tahun yang lalu, malam sudah larut, meninggalkan jejak panjang, jejak siang yang panjang. Sayup, ada suara pujian membelah langit malam yang hening dan menjadi terbangun segala yang hidup, menatap angkasa yang penuh terang surgawi. Di suatu malam di 2000 tahun yang lalu, ketika gelap sunyi menjadi terang surgawi, itulah Natal pertama yang penuh sukacita. Di malam ini, di saat ini, ketika kita menatap terang lilin Natal, itulah tanda sukacita surga. Karena ada harapan dalam terang Kristus. Di malam ini, Di saat ini, bangkitlah pria Kalvari. bangkitlah pria Kristus, bangkitlah pria. Karena terang Kristus ada di dalam, Dan terang itu terpancar menerangi dunia yang gelap ini, seperti terang di Natal pertama di 2000 tahun yang lalu. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus.
begitu. Kalau aku sendirian, nggak ada yang nemenin. Nggak ada apa yang mau kasih aku. Aku dibuang. Sendirian aku di sini. Aduh, penonton. Ada gerah ya? Iya. Sama ya. Gerah tapi nggak gelap banget ya nih ya. Ini siang apa malam ya? Oh, ternyata saya salah pakai kacamata. Pada gerah ya? Iya. Saya mau minum nih. Ada yang mau minum dengan saya? Tapi saya lihat ada satu orang kembaran saya di depan. Kelihatannya cocoknya dia yang saya ajak minum. Hai, you mau minum dengan I punya minuman yang dingin, mungkin jadi enggak mukanya meletot kanan kiri agak menawar seperti itu. Bentar ya. Tada! Kita coba. Gimana rasanya? Kok enak? Oh ya tentu saja. Segar. Wah iya. Apa ini? Ini minuman cap saya. Produksi saya. Jadi nanti ada yang mau beli? Boleh. Saya kasih diskon 75%. Jadi ini minuman cap Anda. Betul sekali. Gimana rasanya setelah minum ini? Kan tadi saya lihat di belakang kayaknya Anda merengut-rengut seperti itu. Kenapa toh? Aku galau. Galau? Galau bukannya lagunya Doel Sumbang? Galau itu. Galau bulan bisa ngomong. Galau. Anda galau. Kenapa? Niat tadi. Ya disimpan. Waktu Cici kesini, nggak lihat saya sendiri aja. Tapi saya lihatnya tadi dua ya. Itu in one. Oh iya itu in one ya. For in one. Ya sudah. Pokoknya apapun yang membuat kamu galau, ingat firman hati. Siapa yang mau kamu pilih, yang kamu cari? Teman, berkat, mujizat, kekayaan, kecantikan, apa? Itu ingatkan kita loh. Pilih apa ya? Pilih kasih. Supaya ketika kita pilih kasih, semua yang Tuhan beri, tak perlu kita minta. Cuma satu, tapi semuanya ada di situ, lengkap kayak kita. Lengkap. Ya betul. Jadi kalau ingat saya, bukan ya. Kalau ingat Yesus, kita harus ingat kasihnya. Itu tetap benar. Jadi terinspirasi nih kayaknya. Ingat Yesus, ingat kasihnya. Ingat Yesus, ingat kasihnya. Jadi jangan lupa, ingat Yesus, ingat kasihnya. 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 Jangan lupa ingat Yesus, ingat kasihnya. Ingat siapa Anda, ingat saya. Oke, God bless. Datang ke
pretty, hati Hello Kitty. Dasar cowok lemah. Alah, memangnya cewek masih suka sama cowok kuat? Bukan, cewek itu sukanya dikasih bunga. No. Cewek itu sukanya uang dan uang. Cewek itu sukanya dikasih cinta. Enggak juga. Cewek itu sukanya dikasih surat tahu, biar hatinya dipenuhi tulisan. Cie, siapa ada masalah, Cie? Percuma kita kasih semua itu kalau kita belum bisa jangkau hatinya. Mau kemana? Iya mau ke sana. Ya, namanya juga anak muda, udah biasa mengenal cinta. Udah deketin aja. Iya sih, tapi kan ada tapinya bro. Tapi apalagi, udah deketin aja. Udah lampu hijau itu. Kalau udah kenalan mau ngapain? Ya pendekatan. Habis pendekatan ngapain? Ya pacaran. Habis pacaran terus apa? Mau nikah? Ih, kita kan masih sekolah. Ah, jangan mikir kejauhan. Itu masih lama. Yang penting apa? Yang penting jalani aja dulu. Jalani aja dulu. Wah, ini gak jelas. Tapi menjalani hubungan tidak pada waktu, cara dan tujuan Tuhan. Bisa-bisa. Ya, benar. Kau bisa mencoba. Mencoba? Pacaran? Jalannya sejauh mana? Sejauh yang kamu bisa. Bukankah kalian anak muda? Tapi apa batasannya? Batasan? Maksudmu ini? Selama kamu berjaga-jaga melewatinya, kamu pasti tidak akan celaka. Semua tindakan tentu ada batasannya. Tapi jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu mengetahuinya? Kulihat kalian berdua sudah cukup dewasa. Pasti bisa menjaga diri, bukan? Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda ke jalan adilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagaimana kalau kalian tidak perlu melewati batas? Bagaimana kalau kita bermain-main di dekatnya saja? Tentu aman, bukan? Tapi berbicara soal batas, ini bukan batas yang sebenarnya. Tapi tidak masalah. Bukankah batasan di dunia ini berubah-ubah? Dan bukankah memang ini yang kalian inginkan?
menjadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ini sudah terjadi untuk kesekian juta kalinya. Tidak ada yang spesial. Semua kuperlakukan sama saja. Bagi yang berkata bisa berjaga-jaga, tapi masih mau bermain-main denganku. Tidak pernah ada yang lepas dari perangkapku. Ini semua tidak akan terjadi saat kita mengenal kasih dengan benar. Kasih yang sejati hanya datang dari Allah. Sebab tanpa pengertian yang benar akan Allah, maka kasih dapat diputar balikan oleh pengertian dunia, bahkan menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Menurut firman Tuhan, apakah kasih itu? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak berangkat dan tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Woi, tidur terus. Gimana mau dapat cewek? Hah? Cuma mimpi. Woi, Apaan sih? Apa-apa? Tuh diliatin cewek-cewek. Vin, kamu tahu gak? Cewek itu sukanya dikasih bunga tahu. Uang kali. Cewek itu suka kalau dinyatakan cinta. Yang benar, cewek itu suka dikasih surat. Percuma kita kasih semua itu kalau kita nggak bisa jangkau hatinya. Stop! Teman-teman, yuk belajar untuk tidak buru-buru menyatakan kasih ke seseorang hanya karena kita tertarik dengan orang itu. Lagi pula, masih banyak cara untuk menyatakan kasih selain dari pacaran di usia muda yang dapat membuat kita terjerat dengan dosa. Daripada surat-suratan, kita bisa kok menyatakan kasih Tuhan dalam hidup yang menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Bukankah hidup kita adalah surat dari Kristus? Hidup kita ditulis oleh pelayanan. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. 2 Korintus 3 ayat 3.
only the world in see and never spine. Datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan silakan. MC, kita mau memberikan juga persembahan kasih untuk hambanya. Nah, untuk jemaat harap sabar sebentar. Ini acara sudah beres, boleh pulang, tapi mohon sabar ya, jangan keluar bersamaan. Bisa mulai dari baris belakang dulu untuk dibagikan konsumsi. Nah, ini kita tenangin dulu MC ya. Terima kasih buat JJ dan keluarga sudah melayani di sini. Terima kasih juga Pak Presiden, serta Ibu yang dihormati. Terima kasih. Terima kasih. Kalian cukup berkati. Kita memberikan kayak